Halo Surabaya, ya opo kabari rek? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Banyaknya aset tanah yang belum mengantongi sertifikat hak milik atau SHM menyita perhatian banyak pihak. Komisi A DPRD Surabaya ini mendorong agar dilakukan percepatan pembuatan SHM untuk aset tanah. Tujuannya tak lain sebagai bentuk pengamanan terhadap aset-aset tersebut. Untuk itu kita akan membahasnya dan sudah bersama saya hadir Bapak Mahmud, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Pak Mahmud? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Mahmud, kalau kita lihat ini aset tanah milik pemerintah Kota Surabaya ini memang banyak ya Pak. Berapa sih Ya, Pak totalnya kalau boleh tahu? ya satu-satunya pemerintah kota yang punya aset paling banyak ya di Surabaya ini. Di Jumlahnya saya Surabaya. tidak hafal ya, ada ribuan titik di seluruh, hampir di seluruh kelurahan itu ada. Hampir di seluruh wilayah Surabaya Pak, yang selatan, barat, Merata. timur, utara itu Ya, semuanya banyak ya Pak ya? ada banyak aset-aset Pemkot di sana. Oh, oke Pak, kalau statusnya ini belum SHM ini alasannya sebenarnya apa? Kemudian apa status saat ini IPTK atau penggunaan atau pemakaian tanah saja atau seperti Ya, apa Pak sebenarnya Pak? jadi tanah Pemkot itu saat-saat ini masuk di dalam data aset pemerintah kota saja. Oke. Jadi pemerintah kota itu ada namanya Simbada. Ya. Ya, masuk di sana, semua yang masuk di situ disebut aset Pemkot. Cuma pemerintah Indonesia ini kan punya syarat kalau tanah asetnya dan diakui itu punya miliknya, maka harus bersertifikat. Nah, itu cuma masuk di aset aja, di buku aset, tetapi belum bersertifikat. Jumlahnya banyak, tapi sebagian sudah disertifikatkan. Ya. Maka sekarang ini pemerintah kota kami minta segera mensertifikatkan semua aset-asetnya supaya tidak ada masalah di lapangan. Karena belakangan ini ya mulai awal-awal itu sampai hari ini banyak masalah yang diambil warga, yang eker-ekeran sama warga karena warga merasa memiliki, Pemkot merasa ini masuk asetnya, padahal warga sudah nempati puluhan tahun di situ. Nah, tapi ketika ditanya Pemkot itu cuma nyebut itu aset saya, masuk di buku saya. Padahal bukti kepemilikan di Indonesia ini namanya sertifikat. Ya. Nah, Pemkot nggak bisa nunjukkan. Tuh, kalau itu punyamu Pemkot mana buktinya? Nggak punya Pemkot itu. Artinya kan sebenarnya masyarakat sendiri ketika mereka tinggal puluhan tahun sudah berhak ya Pak bisa Mestinya mendapatkan. begitu, tapi masyarakat juga nggak punya bukti kalau itu miliknya. Oke. Nah, maka terjadilah rame di lapangan itu. Upayanya sendiri Pak untuk menjadikan aset tanah Pemkot ini menjadi SHM, kalau dari pengamatan Komisi A DPRD Kota Surabaya ini melihatnya seperti apa ini Pak? Ya, memang ada upaya meskipun agak lambat ya. Tapi sudah ada upaya untuk mensertifikatkan aset-asetnya. Sebagian yang saya lihat memang tidak mudah ya mensertifikatkan aset segitu banyaknya ya. Juga perlu biaya dan perlu waktu. Ada lagi tanah di lapangan ketika disertifikatkan itu kan harus dicek. Ya. Dicek di sana sudah jadi kampung. Nah, gimana ngukurnya? Terus bagaimana dengan penghuni? Penghuni mesti gejolak. Ketika itu disertifikatkan, warga tahu ini mau diatasnamakan pemerintah kota mesti rame. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadi penghambat. Dan itu banyak sekali. Faktor utamanya begitu ya? Ya, itu yang menjadi salah satu penghambat. Di samping bukti kepemilikan ya. Itu. Artinya kendala menjadi aset, menjadi SHM ini salah satu faktornya adalah seperti itu Pak? Ya. Sertifikasi begitu ya? Ya, kalau menurut saya, ya saya sudah berkali-kali sampaikan ke Pemkot itu. Kalau itu sudah jelas-jelas tanah Pemkot, silakan dipager atau dikasih tanda. Dan ada bangunan satu saja harus disuruh pindah. Gitu. Ini faktanya enggak, di lapangan itu ada satu bangunan dibiarkan. 2, 3. Terus akhirnya dari kampung baru ribut Pemkotnya, loh kok sudah gini. Padahal Pemkot itu punya perangkat yang namanya lurah, paling bawah. Mestinya dia tahu kalau itu aset Pemkot kok ditempati orang dibiarkan. Lurahnya nggak berani. Adakah permainan atau mafia tanah begitu kalau Anda melihatnya? Kalau seperti itu faktanya muncullah dugaan begitu. Oke. Ya. Wah, ini lurahnya tahu dibiarkan. Padahal lurah itu harusnya mengetahui lebih dulu karena itu wilayahnya. Tiap hari dia kan harus menguasai wilayahnya. Lebih sempit.
baru setelah itu ada kecamatan. Tapi lurah ini rata-rata diam, membiarkan kalau itu dibangun satu. Seperti PKL. Ya. Sudah jelas-jelas ini saluran, ditutup sama pedagang kaki lima. Terus dikasih bangunan di atasnya. Lurah itu tidak berani menegur. Padahal jelas-jelas salah. Tapi setelah jadi pasar nanti, kayak pasar malam gitu, PKL-nya sudah banyak, baru ribut membebaskan. Akhirnya pedagangnya minta ganti rugi. Ini fakta. Kenapa? Ya Pemkot sendiri yang salah. Kenapa waktu sedikit pedagangnya tidak disuruh pergi? Kenapa orang yang menghuni tanah Pemkot waktu masih 1-2 itu dibiarkan, setelah jadi kampung baru ribut? Artinya ada pembiaran dari pemerintah kota Pembiaran, Surabaya. atau pura-pura tidak tahu. Tutup mata begitu ya, tutup mata, mata, tutup telinga gitu ya Pak ya. Ya Pak, kalau sebenarnya kalau Anda melihat sendiri, pentingnya menjadi aset tanah Pemkot ini menjadi SHM bagi warga kota Surabaya apa Pak? Ya, sebenarnya warga itu diuntungkan kalau mereka selama ini nempati tanah Pemkot tanpa status, baik statusnya di mereka sendiri tidak punya bukti kepemilikan, di Pemkot tidak punya bukti kepemilikan. Maka Pemkot ini berinisiatif untuk mengurus sertifikat atas tanah itu. Ya. Cuma Pemkot juga harus punya bukti yang mana warga ini sudah lama di situ, kok bisa di situ, dibiarkan. Atau warga ini punya bukti juga, maka harus dirunding dulu. Idealnya begitu, dirunding, siapa yang paling berhak, baru itulah yang ngajukan. Tapi selama ini Pemkot itu ngajukan tanpa ngajak penghuni. Artinya ini tidak ada rundingan, nggak ada. Yang tidak penting ada dia sosialisasi begitu ya Pak ya? Nggak ada. Yang penting dia masuk buku Simbada tadi sebagai aset Pemkot, Pemkot ini merasa punya hak untuk ngajukan ke BPN keluar sertifikat. Dan BPN mau nerima. Ini BPN mau menerima? Mau nerima cuma itu aja. Cuma bukti kalau itu masuk aset Pemkot. Jadi ada tanah warga misalnya dimasukkan di Pemkot sebagai aset, diajukan ke BPN keluar itu. Tapi kalau warga ngajukan tanahnya, terus Pemkot ngaku itu milik saya, nggak bisa keluar, BPN nggak mau mengeluarkan. Oke, baik. Jadi kalah menang tetap menang Pemkot. Kalah menang tetap menang ya Pak ya. Kalau skala 1-10 percepatan pembuatan SHM ini ada di angka berapa sih menurut Pak Mahmud? Kecepatannya? Ya. Kalau tadi kan Pak Mahmud sempat jelasin nih, BPN juga takut kalau misalnya itu sudah diakui itu punya tanahnya Pemkot, sementara mereka juga mau menguruskan gitu Pak kalau warganya nih melaporkan begitu. Sebenarnya itu bisa cepat karena warga rata-rata tidak tahu Ya, kalau itu 1-10 diajukan. angkanya? Kecepatannya ya paling 5, 6. 5, artinya prosesnya tidak terlalu cepat begitu tidak ya terlalu Pak? cepat karena begitu itu diajukan, mesti kan diukur di lapangan warga mesti tahu, mesti ribut. Nah itu faktanya hampir setiap saat mesti gitu. Kenapa ketika itu kosong tidak diajukan, ketika sekarang sudah jadi kampung dipersoalkan. Itu yang banyak gitu. Saya sudah masih masukan, Pak ini ada tanah Pemkot di sana dipakai orang. Tetap dibiarkan. Apa karena memang artinya ini tergantung dari kepala daerahnya atau memang regulasi yang harus diperbarui Pak? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait percepatan pembuatan SHM aset tanah Pemkot Surabaya. Masih bersama anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Mahmud. Pak Mahmud, kita lanjutkan kembali, tadi juga sempat dijelaskan sama Pak Mahmud, memang seharusnya ini ketegasan dari pemerintah Kota Surabaya melalui yang pertama adalah lurahnya. Ya, artinya jangan ada pembiaran begitu. Masih 1-2 harusnya cepat-cepat ditindaklanjuti begitu ya, Pak ya. Ini kok udah banyak ternyata yang ditakutkan adalah malah nanti warga tidak bisa memiliki atau menjadikan tanah yang ditinggali mereka itu menjadi SHM. Ya, Pak, kalau kita lanjutkan kembali, apa sih sebenarnya kalau kita lihat kan memang kalau 20 tahun warga sudah boleh menjadi hak milik, bukan Pak? Atau itu berbeda lagi? Ya, itu beda. Jadi tanah itu kalau sudah masuk di buku aset Pemkot tidak bisa seperti itu. Ya. Meskipun orang itu 30 tahun di situ, terus diajukan mesti ditolak sama BPN karena dianggap milik Pemkot. Tapi kalau ada tanah negara bebas, atau bahasanya yang dulu itu namanya Eigendom Verponding, itu tanah negara, tidak dimiliki siapa-siapa. Nah, warga sudah menghuni di situ 20 tahun, maka dia punya hak untuk mengajukan sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik. Ya, tapi itu namanya tanah negara bebas. Artinya yang membedakan tanah negara bebas dengan aset Pemkot sendiri apa nih Pak? Ya, tanah negara bebas itu tanah yang peninggalan Belanda dan belum diakui atau dimasukkan di asetnya Pemkot. Oke. Jadi disik-disikan gitu. Dulu-duluan ya Pak ya, mengakui bahwa ini tanah Pemkot, ini tanah negara ya, gitu. Tanah negara bebas itu menurut aturan boleh orang yang menghuni di atasnya mendapat prioritas untuk mendapatkan sertifikat hak milik malahan. Dia berkewajiban mengganti kepada negara. Lalu keluarlah SK dari gubernur untuk bisa mengajukan sertifikat di atas tanahnya. Tanah itu mengganti kepada negara maka keluar hak milik. Tapi yang tanah Pemkot ini ada seperti itu, tanah negara-negara itu banyak diambillah sama Pemkot duluan, zaman dulu. Oh, zaman dulu. Dimasukkan sebagai asetnya Pemkot. Asetnya Pemkot. Nah, maka orang-orang yang menghuni di atasnya itu yang sudah 20 tahun mau ngajukan nggak bisa karena sudah duluan Pemkot. Jadi rebutan ya Pak ya, udah dulu-duluan siapa ini yang mengakui begitu. Makanya ya, itu disebut asetnya Pemkot. Tapi warga masih bisa pakai dengan cara kalau itu misalnya sudah menjadi milik Pemkot, warga boleh ngajukan izin pemakaian tanah atau IPT. IPT ya. Yang tadi sempat dijelaskan juga ya Pak ya. IPT itu boleh ngajukan ke Pemkot. Tapi cuma keluar izin pemakaian tanah, bukan bukti itu miliknya. Ya, miliknya tetap Pemkot. SHM begitu ya Pak ya. Maka warga dapat surat izin pemakaian tanah dengan syarat bayar. Bayar, oke. Atau yang di Surabaya ini biasa disebut surat hijau. Surat hijau, oke, baiklah. Karena suratnya itu warnanya hijau. Warnanya hijau, yang itu sangat susah sekali ya Pak ya untuk diubah menjadi SHM buat Nggak warga. bisa. Nggak bisa, makanya sekarang rame warga itu kan merasa tinggal di situ lama. Terus saya ngajukan, kok ditolak BPN, suruh ngajukan ke Pemkot. Ngajukan ke Pemkot kok cuma dikasih izin pemakaian tanah, bukan sertifikat. Sekarang inilah yang rame diprotes warga. Diprotes oleh warga dan selalu surat hijau itu loh yang terus sampai hari ini nggak selesai. Selalu menjadi bahan kampanye ya Pak ya bagi kepala daerah yang nantinya akan maju begitu kan Pak kalau kita lihat. Ya, itu menjadi topik yang asik. Ya, topik hangat, topik utama ya Pak. Topik hangat, topik utama dan biasa dikemas jadi janji. Jadi janji. Ketika nanti saya jadi. Iya, ketika saya nanti maka akan ini. Maka akan surat izinnya dirubah gitu. Dirubah. Jadi Padahal setelah jadi ya gitu lagi. Iya, oke. Kalau kita ngomongin masalah jadi gitu lagi nih Pak. Nah, ini apakah juga tergantung dari kepala daerah atau regulasinya harus ada gitu Pak? Harus regulasi yang paten begitu supaya ini masyarakat juga warga yang sudah puluhan tahun mereka tinggal di situ itu juga tidak kecewa begitu. Ya, jadi ada solusi yang sederhana sebenarnya. Ya. Kepada penghuni. Karena penghuni ini kan diminta bayar terus tiap 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jenjangnya 5 tahunan itu. Bayarnya mahal kepada pemerintah kota. Itu yang ada klasifikasinya lagi, yang di gang, yang pinggir jalan, yang buat perumahan, buat hotel beda lagi tarifnya. Banyak yang keberatan terhadap ini. Ya. Caranya bagaimana? Pemerintah kota itu mestinya bisa kalau mau. Kalau mau. Tapi pemerintah kota ini bolak-balik menyarankan sampai ke Jakarta sana minta itu dilepas. Lepas kemana? Ke Jakarta itu kemana?
Ke instansi apa? Itu belum ada informasi lebih lanjut begitu, Pak? Mesti ketika demo itu, ya mereka yang demo diminta ke Jakarta. Ini urusannya Jakarta, ke sana saja. Artinya ada pembohongan publik atau bagaimana? Jangankan ke Jakarta, ke mereka tuh nggak bisa. Oke. Karena untuk melepas aset itu sebenarnya mudah. Ya, Itu kan aset Pemkot. iya. Akui aja itu aset Pemkot. Ya, kalau memang pemerintah kota ini mau melepas, prosedur pelepasan aset itu ada. Yaitu wali kota ngirim surat ke DPRD, Ya. menyebutkan aset Pemkot titiknya jalan ini, gang ini, nomor ini, bukti kepemilikan ini akan kami lepas kepada penghuni. Oke. Maka DPRD kami minta persetujuan DPRD. Oke. Nah, DPRD rapat bentuk panitia khusus namanya. Iya, pansus ya, Pak. Pansus. Setelah itu didok itu dilepas. Cuma itu lah, ini Sebenarnya warganya simpel. suruh ke Jakarta lah apa? Iya. Sebenarnya simpel ya, Pak ya. ini Sederhana ya. kalau memang mau tahu. Kasihan warganya sampai sekarang ini dijadikan. Dari Komisi A sendiri apakah sudah melakukan sosialisasi nih Pak kepada masyarakat ini ketika dengan hearing atau apapun kunjungan? Saya sudah berkali-kali Ya. sampaikan itu dan sudah ketemu sama yang demo-demo juga. Ya. Sudah ketemu, tetapi kembali lagi bukan orang yang demo, bukan dari DPR-nya, tapi dari pemerintah kotanya ini tidak memberitahu mekanisme pelepasan aset. Oke. Ditutupin gitu ya Pak. Berganti kepala daerah selalu saja ditutupin Ya, begitu. mestinya kan cuma gitu aja, ngirim surat ke DPRD, DPRD ini saya lepas asetnya ini, buatlah pansus aset ini. Setelah itu kalau memang perlu persetujuan pemerintah pusat misalnya, Ya. tanah ini berkasnya itulah dikirim ke sana, pemerintah pusat setuju enggak? Kalau enggak setuju ya sudah warga tetap seperti ini. Tapi kalau setuju ya lepas, sehingga bukan pemerintah kota yang disalahkan, Oke. pemerintah pusatnya. Ini enggak, warga suruh ke pusat, kemana Tapi pusatnya itu? Tapi tidak ada arahan dari pemerintah Kota Ada. Surabaya sendiri. Pak, kalau target sendiri Anda melihat bahwa kasus ini kan selalu bertahun-tahun ya Pak ya, Ya. tidak ada solusinya begitu. Nah, dari Komisi A sendiri ini kapan target percepatan pembuatan SHM aset Pemkot Surabaya ini menargetkan bahwa Pemkot harus menyelesaikan tahun ini 2024 karena kalau kita lihat kan ribuan ya Pak ya. Ya. Jadi kami sudah pernah menyarankan ke Dinas Bangunan dan Pengelolaan Aset Pemerintah Kota ini sudah berkali-kali, bahkan kita juga menyiapkan anggaran, sudah setujui anggaran untuk pengurusan sertifikat. Tinggal eksekusinya ya di Pemkot, eksekutornya eksekutif. Iya. Ya, tinggal jalan secepatnya aja. Mungkin ada kendala-kendala. Tapi saya dengar-dengar memang ada progres, laporan yang sudah masuk, sudah sebagian sertifikat sudah masuk. Tapi sebagian juga belum ada kendala. Sebagian ini dari 1.000 kira-kira berapa persen menurut Bapak? Yang saya dengar-dengar ini yang persisnya belum tahu, tapi sudah jalan. Cuma memang banyak kendala. Ya. Ya kendala sebenarnya yang buat ya Pemkot sendiri. Kendalanya dari Pemkot sendiri. Nah, kalau Anda lihat sendiri sejauh mana percepatan pembuatan SHM sendiri? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Ketika Anda arah itu kemudian geser ke 02, saya sempat ngobrol sama orang PDIP di Live On Point juga. Ada statement yang kurang lebih menyatakan gini, lihat aja nggak ada orang yang keluar dari PDIP sukses kok. Gitu. Itu gimana tuh Anda ngerespon itu? Tergantung. Tergantung apa? Jika orang itu sejak awal dibesarkan oleh PDI Perjuangan, bisa jadi. Tapi menurut saya gini, ada banyak kasus di mana kasus yang tadi disebutkan mungkin mengacu pada mereka yang memang mencari kekayaan dari PDI Perjuangan, mencari jabatan dari PDI Perjuangan. Artinya di PDI Perjuangan itu mendapatkan fasilitas sehingga ketika keluar tertutup semua. Tapi insya Allah orang seperti saya nih kelihatannya nih tidak pernah mencari fasilitas dari situ. Ya, jadi maaf. Orang juga sedikit banyak kenal saya juga sebelum saya masuk PDI Perjuangan. Jadi menurut saya, jauh yang saya tahu, saya tidak pernah memperkaya diri dari fasilitas partai. Terus Tidak jaket Anda sekarang apa? Apa tuh? Jaket Anda masih sekarang jomblo. apa? Masih jomblo? Masih jomblo. Nggak takut ketika kemudian selesai pilpres, urusan selesai, kemudian Anda jadi nomaden ngambang sendiri gitu, nggak gabung ke Gerindra? Tentu saja atau saya tidak kemana? sendirian, saya punya banyak jaringan juga teman-teman yang non partai.
Apakah ada mau rencana masuk partai? Tentu saja ada. Saya rasanya susah berlama-lama tidak berpartai. Cuma memang masih saya timbang-timbang dulu. Begitu. Kemana Mas? Ke PSI kah? Belum. Ya ada ngobrol dengan orang PSI, ada ngobrol dengan orang Gerindra. Karena kan PSI katanya partainya Pak Jokowi. Ada ngobrol juga dengan waktu itu Mas Airlangga juga ngobrol sama temannya. Silakan ada Mas Budiman kasih aja NPAG gitu kira-kira. Ya kita ketawa-ketawa aja. Ya ngobrol biasa. Mas Muzani juga pernah mengatakan, ya udah Mas kita terbuka kalau mau masuk Gerindra. Tapi memang belum karena fokus saya ini pertama pemenangan ini dulu sudah lewat pemenangannya. Tinggal nunggu sampai kemudian definitif oleh KPU. Mungkin setelah itu. Ngomongin soal Jaksel Music, Anak Jaksel The Musical. Anak Jaksel The Musical. Apa sih sebenarnya? Lo lagi mencari peruntungan lo di Jaksel untuk mencoba buat meraup masa yang lebih Jaksel banget atau bagaimana nih? Kenapa harus namanya Anak Jaksel? Kan gue juga anak Jakut, nanti nggak bisa ikut dong. Anak Jakpus gimana ceritanya gitu? Karena sebetulnya anak Jaksel itu bukan sekedar demografis ya. Oke. Anak Jaksel itu kan sering dibilang sebagai kayak Lifestyle. Gaya hidup. Gitu. Dan lagi momok juga sekarang, apalagi lagi banyak juga tren-tren yang bilang kayak anak Jaksel. Dan aku dan produserku juga mikir kayak, kok makin kesini makin kesana nih arah kaprahnya kok makin kesini makin kesana ya. Arah kaprahnya kok makin lama kok anak Jaksel jadi kayak gini gitu. Jadi Kayak gimana sih anak Jaksel? Gue bingung deh. Lots of stereotyping gitu loh. Kayak misalnya kayak lot of stereotyping kayak anak Jaksel tuh udah pasti pesta pora, udah pasti mabok-mabokan, udah pasti gue pikir apa. pasti pesta pora, habis itu with the fest, habis itu bukan. Beda. Gitu. Jadi kayak it's an option juga gitu buat orang buat menikmati sebuah bentuk tayangan yang baru gitu, dalam bentuk teater musical. Oke. Karena kan stigmanya juga kayak ini kasarnya ya, stigmanya teater tuh udah pasti banyak orang yang bilang bosen, kaku apa gitu. segala macam. Apalagi dengernya di mana tuh acaranya? Di Dewan Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian ke Jakarta. Sri Mulat, gitu kan? Zaman kita kan zaman ya ketahuan lagi dong umur gue. Ya kan? Gimana Gitu. tuh? That's why kita bilang kayak well, come watch the show and see the opinion gitu. Karena kita menggabungkan dua elemen, yang teater yang dimana orang bilang bosen dan yang dibilang anak Jaksel yang fun apa gitu-gitu. Kita gabungin jadi satu dan watch the show. Kembali lagi bersama kami dan kita masih membahas percepatan pembuatan SHM aset tanah pemerintah Kota Surabaya dan masih bersama Pak Mahmud, anggota Komisi ADPRD Kota Surabaya. Dan tadi kita juga sudah membahas target SHM aset tanah Pemkot ini. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak aset tanah yang tersertifikasi, Pak? Atau sejauh mana sih Pak percepatan pembuatan SHM-nya ini, Pak? Ya, yang saya sampaikan tadi pembuatannya itu cukup lama ya karena banyak kendala. Administrasi, kendala berkas, kendala warga, demo, dan lain-lainnya. Ya, ada pembohongan sosialisasi juga nih Pak, kalau tadi bilang harus ke Jakarta gitu. Ya, itu sebenarnya kalau selama ini saya lihat warga Surat Ijo, warga Surat Ijo itu yang memiliki atau yang menghuni di atas tanah Pemkot. Ya, yang dapat surat warnanya hijau maka disebut Surat Ijo. Itu hanya ada di Surabaya aja? Sepertinya gitu ya, di dunia ini cuma di Surabaya saja. Oke. Kalau kita lihat sendiri, mungkin dunia dan akhirat cuma di sini. Hanya di sini aja. Ini kenapa sih Pak? Kok susah banget kalau DPRD ini melihatnya? Kenapa dari tahun ke tahun berganti kepala daerah ini selalu susah untuk menjadikan SHM ini Pak? Alasannya ini apa? Karena memang ya, dari situ warga nempati itu kan ada kontribusi, bayar sewa atau retribusi, ya bayar ke situ diterima Pemkot. Nah, ini yang sehingga pemerintah kota ini dapat uang dari tanah warga. Ya, tanah Pemkot yang ditempati warga. Mungkin salah satunya itu sehingga Pemkot itu malas melepas. Kalau itu dilepas diserahkan, warga ini belum tentu mau memberi ganti rugi kepada Pemkot. Terus kalau ini tidak dilepas ternyata
Pemkot juga dapat masukan dari tanah itu. Oke, masukan. Apakah masukan ini juga berkaitan dengan pendapatan asli daerah Ya, Kota masuk Surabaya, di Pak? kas Pemkot. Masuk di kas Tapi Pemkot. ada yang meragukan, ya yang komunikasi sama saya warga Suratijo ini, ada yang ngomong itu masuk di sebelah mana? Wong selama ini bayar di dalam rekening pendapatan itu tidak ada, gitu. Ada yang ngomong gitu. Oke. Maksudnya di Ya, mana ini dong Pak kalau dari pengamatan komisi? saya menerima itu memang sebagai anggota Badan Anggaran saya ini Ya. akan menelusuri itu. Karena ada masukan uang sewa tanah Suratijo itu tidak masuk kas Pemkot. Ada yang ngomong gitu. Oke. Ya, ini kan masukan aja. Ya. Maka saya akan telusuri itu kemana larinya. Kalau memang tidak masuk, kok sepertinya tidak masuk akal. Iya. Ya, kalau itu benar berarti ada korupsi, kemana larinya? Nah ini masukan yang bagus. Oke, lari kemana sih kalau dari Komisi A melihatnya nih, kira-kira? Ya saya kan belum tahu karena ini baru masukan, belum kita telusuri. Nanti kita akan tanya ke Pemkot. Kalau sudah masuk itu sampai berapa? Kok dari warga Suratijo itu ketika diskusi sama saya, itu Pak tidak ada rekeningnya di situ di Pemkot itu. Ya ini sekedar masukan aja. Iya. Bayar itu kan mesti masuk rekening di Pemkot. Oh, jadi rekeningnya nggak ada begitu ya Pak? Ya? Menurut warga. Menurut warga. Nah, kalau Pak Mahmud sendiri melihat bisa nggak sih Pak jalur ekspres dari BPN ini? Karena Pemkot kan juga termasuk tanah Suratijo tadi Ya. itu. Mestinya itu antar pemerintah sudah ada MOU kerjasama yang baik di mana Pemkot sama BPN kalau memang bisa lebih cepat ya harusnya bisa. Oke. Karena kan sesama pemerintah. Ya. Cuma syaratnya memenuhi enggak? Di lapangan ada demo enggak? Diprotes enggak sama warganya? Oke. Itu masalahnya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kita ngurus sertifikat rumah aja lama. Lama Ya. betul ya. Ini ada ribuan. 1.100 ya Pak ya? Ya, dan lagi penghuni itu belum tentu setuju itu disertifikatkan. Makanya Pemkot ini terus jalan disertifikatkan sendiri sama Pemkot. Penghuni itu kan nggak tahu. Tahu-tahu sudah sertifikat. Artinya tidak ada sosialisasi begitu ya Pak kalau dari Ya pemerintah diumumkan aja Pemkot mensertifikatkan tanahnya. Tapi tanah yang mana? Banyak segitu. Oke, kedepannya nih Pak, kalau pemanfaatan aset tanah Pemkot sendiri, usulan dari DPRD sendiri kepada Pemkot apa? Ya Bagaimana? sebenarnya pemanfaatan aset itu sudah dilakukan pemerintah kota dengan cara yang disebut padat karya. Ya, oke. Jadi tanah-tanah Pemkot itu dipakai untuk warga yang miskin, warga yang tidak ada kerjaan untuk memanfaatkan lahan itu. Ya, Tapi setelah saya evaluasi di lapangan banyak yang tutup usahanya karena Pemkot itu cuma memberi lahan ini lahan Pemkot Gawin. Usaha apa di situ? Oh cuci mobil, oh cuci sepeda, dikasih gitu, tutup habis itu. Banyak yang seperti itu. Ya ini salah satu solusi Pemkot mengurangi pengangguran. oke. Maksudnya baik, tetapi setelah itu 1 tahun habis lagi, kosong lagi. Kosong lagi. Karena tidak berjalan. Ada yang dipakai untuk potong rambut, dipakai untuk pertanian, hasilnya juga banyak. Tapi apakah dengan hasil yang banyak ini terus orangnya tidak? Terus ekonominya jadi cukup? Ya, Ditanami singkong, tanami gitu, jagung, habis itu panen, apakah merubah ekonominya? Kan orang ini butuh rutin tiap bulan pendapatannya. artinya bagaimana pemanfaatan aset tanah ini bisa supaya memicu aktivitas ekonomi yang baru. Ya. Jadi supaya tidak ditanam jagung aja. Ya, maka ada program Pemkot ini padat karya yang pemanfaatan lahan itu. Orang-orang nganggur-nganggur itu disuruh memanfaatkan. Dan ada juga yang diubah menjadi gedung serbaguna. Oke. Ada juga yang dipakai lapangan, futsal, lapangan sepak bola dan lain-lain. Masih ada sehingga bisa dipakai warga, tidak sewa. Ya. Ya. Tapi yang gedung serbaguna itu harus bayar sewa karena itu dianggap milik Pemkot. Dan banyak kasus karena warga itu nggak ngerti itu milik Pemkot, terus disewakan sama warga kepada mau yang pakai, ternyata uangnya sewa itu kan masuk ke warga, masuk ke RW. Nah, Pemkot itu minta itu, akhirnya warga nggak tahu suruh ganti rugi sekian tahun itu. Banyak yang gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau nggak mau, kejaksaan turun. Oh, agak serem juga ya Pak ya. Kalau mau mendalami. Agak serem juga. Jadi ya memang warganya juga harus berhati-hati begitu ya Pak ya. Iya, hati-hati. Terutama yang sudah jadi gedung pertemuan serbaguna. Ya. Itu hati-hati. Jangan sembarangan pakai bahwa Pemkot itu akan menagih. Kalau tidak, Pemkot itu dia disalahkan karena itu aset Pemkot dibangun pakai APBD, terus disewakan oleh orang lain, uangnya diambil orang itu. Ini ada kerugian negara, mestinya uangnya kan masuk Pemkot, masuk kas iya. Pemkot. Iya.
Oh, ada juga mafia-mafia, maksudnya seperti itu ya Pak ya? Ya warga kan selama ini nggak ngerti kalau seperti itu. Oke, Pak, terakhir Pak, dari usulan dari Komisi A sendiri untuk terkait investasi, apakah Komisi A juga mengusulkan kepada pemerintah Kota Surabaya supaya tidak ada Pak, kesalahan seperti yang tadi sempat dijelaskan begitu? Ya, jadi setelah sertifikasi ini selesai, maka harapan saya tidak ada konflik di warga, ya, dan bisa diselesaikan. Lalu saya membaca pemerintah kota itu juga akan membuat kerjasama dengan pihak lain, investasi-investasi itu atau investor, maka dia butuh legalitas atas tanahnya. Salah satu motivasi yang saya duga-duga kira-kira, ya itulah, sehingga pemerintah kota cepat-cepat mensertifikatkan. Nanti tanah ini kerjasama dengan PT ini, ada legalnya. Selama ini, kalau kerjasama dengan investor, kan diminta suratnya. Yeah. Bukti kepemilikanmu apa? Nggak ada Pemkot itu. Kalau nggak sertifikat sekarang ini. Selama ini diakui saja, diklaim Pemkot. Diklaim sama Pemkot. Ya. Oke. Terakhir lagi Pak, pesan kepada warga supaya mereka selalu waspada, antisipasi Pak, dan tidak termakan oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, segera SHM-nya ini tercapai begitu. Ya, jadi kalau saran saya kepada warga, ya tetap dilihat proses-proses sertifikasi ini, ketika Anda sudah menghuni di situ lama, konsultasi dengan Pemkot, ajak bicara dengan Pemkot, lurah atau camat atau ke pemerintah kota langsung, sehingga Anda tidak menyesal nanti ketika tahu-tahu tanah itu sudah milik Pemkot, padahal itu milik Anda sendiri. Nah, ya karena Pemkot mensertifikatkan nggak koordinasi sama penghuni. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Mahmud, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Semoga pemerintah Kota Surabaya ini bisa memahami kebutuhan warganya yang khususnya mereka tinggal di tanah surat ijo milik pemerintah Kota Surabaya. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, sampai jumpa.